Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur untuk berkat dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-20. Kita akan membaca bagian ini. Ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergedaklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika hari ini Tuhan memberikan satu kesempatan buat Tuhan menjawab pokok doa saudara, kira-kira hal apa yang ingin Tuhan menjawab doa saudara? Seperti dalam ayat yang ke-32, pertanyaan yang sama diajukan kepada kita. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bapak Ibu, ketika pertanyaan ini diberikan kepada kita hari ini dan Tuhan mau memberikan kesempatan untuk menjawabnya, melakukannya, kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan untuk Bapak Ibu boleh mengalami jawaban daripada Tuhan? Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti akan memberikan atau meminta sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga untuk Bapak Ibu alami, bukan? Tentunya bukan sekedar permintaan yang ecek-ecek ya, atau permintaan yang biasa. Pasti ada sesuatu yang ada di dalam hati kita yang paling dalam. Itulah yang akan kita ajukan untuk Tuhan boleh menjawabnya. Hal demikianlah yang juga disampaikan oleh 2 orang buta itu, di mana mereka berdua adalah orang yang buta. Saya pikir juga mungkin sudah lama begitu ya menantikan kesembuhan, dan mungkin mereka tidak pernah berharap bahwa akan ada kesembuhan itu. Tetapi saudara, satu kesempatan, satu kali Yesus lewat di jalan itu.
Dan tentunya mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kesempatan di mana belum tentu akan selalu ada. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan sampai ada orang yang berkata sudah untuk mereka berhenti dan tidak membuat keributan. Namun mereka justru makin keras berseru kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dari bagian ini, ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki suatu tantangan di dalam kehidupan, saya yakin dan percaya setiap kita pun akan melakukan hal yang sama di hadapan Tuhan. Pasti kita akan berseru, kita akan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menolong setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tetapi saya yakin dan percaya setiap kita punya pergumulan yang kita mau bawa kepada Tuhan, bukan? Pasti kita rindu Tuhan boleh menjawab iya akan pergumulan kita ini. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, terkadang pergumulan yang Tuhan izinkan, yang kita hadapi, membentuk kita untuk kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kadang kita berharap, berpikir Tuhan menjawab iya, tapi kadang juga Tuhan bisa menjawab tidak. Atau mungkin Tuhan juga bisa menjawab untuk kita menunggu. Doa bisa mengubah arah kehidupan kita. Doa bisa menolong kita dari pengandalan diri kita menjadi pengandalan kita akan Tuhan. Nah, dalam bagian ini Yesus melihat bagaimana kesungguhan hati dua orang buta ini. Meskipun dia sudah dilarang ya, tapi dia tetap mau berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, mungkin kita juga sudah berdoa sekian lama, bahkan tidak ada putus-putusnya, dan mungkin orang sudah bilang udahlah percuma kamu berdoa, percuma kamu melakukan ini dan itu, toh Tuhan tidak berkehendak di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, terkadang hal-hal demikian bisa memutuskan harapan kita. Satu kali dalam satu kesaksian saya mendapatkan sebuah video bagaimana anak-anak kecil di Surabaya mereka bergumul akan lingkungan di mana mereka tinggal. Satu lingkungan yang tidak nyaman untuk pertumbuhan anak-anak. Mereka bersepakat sehati dari 7 orang, hari ini menjadi 20 orang. Dulu seminggu sekali, hari ini menjadi tiap hari mereka berdoa. Dan apa yang terjadi saudara? Wilayah di mana mereka menjadikan tempat doa hari ini berubah luar biasa. Bukan hanya daerahnya berubah, tetapi juga orang-orang di dalamnya juga berubah. Nah, saudara, di sini kita melihat ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Hari ini sudahkah saudara mengangkat tangan kepada Tuhan untuk Tuhan boleh turun tangan menolong saya dan saudara? Mari saudara, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan percayalah Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi beban di dalam hidup kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Percayalah, Tuhan pasti menjawab doa kita. Walaupun bisa iya, bisa tidak, maupun kita harus menunggu. Biarlah setiap kita tetap berdoa dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kalau dulu Tuhan masih bisa melakukan mukjizat, hari ini juga Tuhan bisa menyatakan mukjizatnya. Kalau orang lain ditolong, kita juga ditolong oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi pertanyaan buat kita hari ini. Jika Tuhan menawarkan sebuah pertanyaan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
Apakah yang akan saudara bawa untuk Tuhan kerjakan? Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami mau datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah di dalam pelayanan, masalah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya datang kepadamu dan membawanya kepadamu. Dan kami mau berdoa untuk setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati ya Tuhan. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jika ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan, berikan kami kekuatan, pengharapan sehingga kami bisa menjalaninya. Jika ada di antara kami sedang mengalami beban yang berat, oh Tuhan, tolong kami untuk kami boleh datang kepadamu dan percaya Engkau akan menopang setiap kami. Berkati hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, dan kami percaya Engkau boleh menolong, Engkau boleh menopang setiap kami. Kami mohon berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong kita dan kita boleh diberkati. Dan jika Bapak Ibu boleh diberkati, kiranya kita juga boleh berbagi renungan ini kepada orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.